Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimi dari Bogor, Pak Bayu. Iya, Bapak. Mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kalau di PKS perkebunan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit itu limbah terbesar adalah jangkos, Pak, atau tangkos. Baik. Nah, apakah itu kalau kita ngolah pakai metode composting bisa pakai katalis yang Pak Bayu sampaikan? Oke. Karena sebenarnya perusahaan saya sudah melakukan itu namun stop. Setahun ini stop karena cost-nya high. Betul. Terlalu tinggi. Disinyalir katanya bakteri enzimnya beli dari luar. Itu sih, Pak. Baik. Makanya kemarin di stop. Jadi sekarang saat ini dibakar, Pak. Alhamdulillah. Dibakar di tungku Untuk bahan bakar. jadi abu gitu aja, Pak. Baik. Bukan untuk bahan bakar sih, Pak. Untuk dibuang sampah saja. Iya, katanya sih itu masih diaplikasikan lagi ke itu. Gitu. Karena saya teringat tadi kan pupuk yang terbaik adalah Dari tanaman itu itu sendiri. Jadi kenapa tidak diaplikasikan lagi? Itu sih, Pak, hanya untuk referensi saya. Kedua, saya sebenarnya ada saudara yang bekerja di salah satu perusahaan ayam petelur di beliau tahu paham betul dari parent stock sampai ke DOC dan lain-lainnya. Betul. Nah, saya memang miss kalau dari konsep Pak Bayu kan kita ada satu yang tidak bisa kita produksi adalah di bibitnya, Betul. di DOC-nya. Hanya saya bisa nggak trial saya dapatkan misalkan dengan DOC beberapa ratus, terus kita coba dengan pakan ternak yang konsep dari BSM ini. Betul. Itu sih Pak Bayu, terima Baik. kasih. Oke. Kalau untuk pembibitan, Pak, kalau kita mulai dari GP, grandparent, terus habis gitu kita buat parent stock, PS, dan akan menghasilkan DOC, sebenarnya ayam merah, ayam petelur pun, itu sebenarnya ayam lokalnya luar negeri. Ayam itu bisa bertelur juga di usia sekitar 5 bulan. Jadi sebenarnya itu termasuk ayam lokal, cuman ayam lokalnya luar negeri. Supaya kita bisa mengembangkan itu, sebenarnya kita bisa kawinkan, Pak. Kalau Bapak tahu chopper, tahu ya chopper ya, ayam chopper. Ayam chopper itu yang betina ayam petelur, yang jantan ayam Bangkok. Itu menghasilkan chopper. Dari chopper diturun, akhirnya keluar KUB. Begitu ceritanya. Nah terus seandainya kita buat pakan dari cara kita untuk ayam itu bisa, Pak. Saya di rumah saya juga ada, Pak, ayam petelur itu, Pak. Dulu itu saya pelihara begitu. Jadi telur saya itu eksklusif, Pak. Jadi telur omega tadi dari ayam merah itu. Yang makan fermentasi. Itu stres seminggu lah. Kalau saya tidak beli yang kecil, Pak, beli aja yang afkir. Ayam petelur biasa, Pak, ayam kampung cuma 10 per bulan. Tapi kalau ayam afkir tadi minimal dapat 15 sampai 20, Pak, per bulan. Nanti kalau dia sudah mogok, dikasih nutrisi. Nutrisinya dari mana supaya ayam bisa cepat bertelur? Carikan dari tahu yuyu, Pak. Yuyu itu kepiting yang di sawah, ya toh? Itu 20%, berarti anggap aja 200 gram air kelapa 1 liter, ditumbuk, difermentasi, itu obatnya supaya ayam bisa keluar telur terus. Kalau ndak ada yuyu itu bisa pakai apa? Keong boleh, ikan lele boleh. Enzim petelur, betul. Dari apa cirinya? Cari ternak atau ikan atau binatang yang telurnya banyak. Kalau seandainya Bapak lebih ikhlas, cari kepiting lebih mudah, Pak. Nah, kepiting itu kenapa kok paling bagus? Kepiting itu sekali telur 2 juta, Pak. Telurnya kepiting itu. Saya pakai kepiting karena apa, Bapak Ibu? Orang-orang yang mandul, yang tidak punya anak. Kalau berterapi ke saya suruh buat obat sendiri. Obatnya dari mana? Dari kepiting. Jadi cari kepiting yang telurnya sudah dibuahi. Jadi kepiting itu sudah dibuahi, itu telur kan di bawahnya dadanya gini. Kalau sudah buahi dia dicelupkan, celup,
dikasih sperma terus ditaruh di tempat sebelahnya. Jadi berubah warna dari kuning menjadi merah. Ketika dia jadi merah, kita ambil, kita masukkan di satu produk saya namanya PSM7, masukkan di situ, dia kita fermentasi, diminum. Itu sebagai kesuburan. Begitu. Terus yang kedua, Pak, kalau jangkos. Jangkos itu kalau kita olah, karena dia kan kasar nih, untuk jadi pupuk sulit sekali. Karena dia termasuk tanaman yang bukan tanaman, keras, kayak kayu-kayuan. Untuk fermentasinya sebenarnya butuh waktu 2 bulan. Yang bisa menfermentasi itu adalah bakteri-bakteri yang mengandung garam. Sebenarnya. Tetapi kalau Bapak lebih mau, ini sawit nih. Ini seandainya pokok nih. Kita buat selokan begini, Pak. Kita potong. Jangkos kita taruh di sini, Pak. Sama tandannya, sama pelepah. Jadi dirapikan di pojok-pojok begini. Tapi minta tolong ini dilubangi dulu 50 cm. 30 sampai 50 cm. Supaya apa? Ini bukan terpendam, tapi dia di dalam. Yang kedua, air hujan akan ngumpul di sini. Terus setelah ini kita beri pembenah tanah, Pak. Diaplikasikan dengan pupuk sawit. Pupuk sawit itu berasal dari solid ditambah dengan katalis 5. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya apa? Ada 2 bonusnya. Jangkos keluar jamur jangkos, betul Pak ya? Bukan ulat Pak, jamurnya Pak. Jadi setiap pagi ketika kami di Sanggo, Bapak Ibu, kita ada di Sanggo ya. Di sana itu setiap pagi jam 2, jam 4 itu orang pakai senter datang ke kebun. Ngapain? Cari jamur. Jamur jangkosnya mahal loh Bapak Ibu. Berapa? Enggak tahu. Sekarang berapa ya kira-kira? Sebungkus itu tidak sampai setengah kilo kan Pak ya? Sebungkus 10.000, jangkosnya gratis. Makanya saya sampai heran ini. Kalau bapaknya ini punya 65 hektar, bawa jangkos anggap aja 60 truk Pak. Setiap hari tinggal bayar orang 2 cari itu selesai. Dibayari dari jamurnya saja. Nanti jamur ini ketika kita siram dengan pembenah tanah kita langsung full keluar. Tapi asalkan hujan loh ya. Kalau enggak hujan enggak keluar. Kalau enggak lembab enggak tumbuh soalnya. Jadi Pak usul pakai ini. Bapak membuat pabrik sawit untuk pupuk sawit juga enggak kira-kira? Tapi kalau saya buat saya suruh stop recording Pak. Soalnya ini bahaya nanti. Kalau tahu harga nanti Bapak nanti jualnya enggak laku. Soalnya ini bukan, minta maaf, ini bukan buat pabrik pupuk Pak, tapi buat pabrik uang. Tidak ada usaha yang lebih besar dari ini. Karena profitnya 10 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu. Keren itu. Siap. Berarti rahasia saja Pak di belakang sambil ngopi.